شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Islam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memuliakan kita dengan ibadah puasa Ramadan, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjalankan ibadah siang, menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bisa meninggalkan makan dan minum kita dan syahwat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah demi kebaikan dan kemaslahatan kita. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang dianugerahi akal fikiran oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyadari bahwa ketika seseorang menjalani hidup dan kemudian dia menjalani hidupnya hanya yang penting enaknya saja, maka dia pasti suatu saat pasti akan menderita. Dan sebaliknya, ketika seorang berani bisa menahan dirinya dari segala hasrat dan keinginan syahwat dan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan manfaat dan keberuntungan bagi dirinya. Dan lebih tegas dengan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin niranu bis syahawat." Bahwa surga dinaungi dan diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka diliputi dengan hal-hal yang syahwat yang menyenangkan. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap seorang yang ingin mendapatkan kemuliaan jannah, kemuliaan surga, maka dia harus menjalani segala pahit dan getirnya kehidupan dunia. Dia harus menjalani ujian-ujian di kehidupan dunia yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian. Allah Subhanahu wa taala yang telah menegaskan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Inilah kehidupan dunia. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apakah kita di antara hamba-hambanya yang bisa mengekang syahwat dan hawa nafsu kita, yang bisa melatih kesabaran kita, yang bisa taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqamah menjalankan salat 5 waktu, untuk istiqamah menjalankan puasa Ramadan, untuk mau mengeluarkan sebagian dari harta kita karena Allah Subhanahu wa taala, bisa menahan marah dan emosinya, bisa bersabar, bisa memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim terhadapnya. Dan itu semuanya adalah hal-hal berat dan besar, hal-hal yang tidak sesuai dengan selera dan keinginan manusia. Namun inilah hijabnya surga. Yang jika dikatakan hijabnya surga, setiap seseorang menyingkap hijab demi hijabnya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Ketika dia menyingkap hijab-hijab itu, dia mau bersabar, dia mau taat kepada Allah, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, maka dia akan sampai kepada tujuannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya,
Ketika seseorang dia lebih cenderung memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, dia tidak peduli apakah Allah memerintahkan dia untuk salat 5 waktu, dia tidak peduli apakah Allah memerintahkan kepadanya untuk puasa Ramadan, dia tidak peduli bahwa Allah mewajibkan kepadanya mengeluarkan zakat dari hartanya, dia tidak peduli bahwa Allah memerintahkan dia untuk jujur dan amanah, dia tidak peduli dengan semua itu, dan yang menjadi kepeduliannya hanyalah satu, yaitu hasrat dan hawa nafsunya. Maka dia dengan apa yang dia lakukan, sedikit demi sedikit dia telah mencoba menyingkap dan membuka hijab-hijab menuju api neraka. Lebih tegas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad, lamma khalaqallahu azza wa jalla al-jannah, ketika Allah menciptakan surga, Allah berfirman, ya Jibril, ilham unzur ilaiha, wahai Jibril, masuklah ke dalam surga, lihatlah surga itu. Setelah Jibril melihat surga dan segala keindahannya, dia mengatakan, ya Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga, dia pasti ingin untuk masuk ke dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijab, menutup surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan selera dan keinginan hati manusia. Setelah itu Allah berfirman, wahai Jibril, sekarang kamu lihat ke sana. Ketika Jibril melihat itu, dia mengatakan, ya Rabbi wa izzatika laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalamnya, karena begitu sulit dan beratnya untuk masuk ke dalam surga ini. Dan kemudian setelah itu Allah menciptakan neraka dan Allah berfirman, ya Jibril, idhab fanzur ilaiha. Wahai Jibril, masuklah, lihatlah ke neraka. Ketika Jibril melihat neraka, dia mengatakan, ya Rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Wahai Tuhanku, dengan kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang neraka kecuali dia akan menjauhinya. Dia tidak ingin masuk ke dalamnya. Fahaffaha bisyahawat. Namun kemudian neraka ini diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan syahwat, hasrat, keinginan jiwa nafsu manusia. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, idhab fanzur ilaiha, lihatlah ke neraka. Ketika dilihat di neraka dengan segala hijab yang menutupinya, hal-hal yang menyenangkan, foya-foya, mengkonsumsi yang haram, melakukan yang haram, tidak ada komitmen melakukan apapun yang sesuai dengan selera dan keinginannya, maka kemudian Jibril mengatakan, ya Rabbi wa izzatika laqad khasyitu an la yabqa ahadun illa dakhalaha. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun kecuali dia akan masuk ke dalamnya. Aku khawatir melihat begitu menyenangkannya jalan menuju neraka dan begitu pahitnya jalan menuju surga. Namun ikhwatal iman, inilah letaknya ujian. Apakah kita mengharapkan ujian yang ringan untuk mendapatkan imbalan yang besar? Sedangkan imbalan Allah adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehari di surga adalah seperti 1000 tahun di kehidupan kita di dunia, dan kita nantinya insya Allah di surga khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada habis dan hentinya. Adalah sangat wajar jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ujian kehidupan dunia ini, dan kemudian Allah letakkan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat, halal dan haram, taat dan maksiat. Kemudian Allah menguji kita. Ketika kita lulus, ketika kita memasuki ujian-ujian itu, menyingkap hijab-hijab menuju surga, maka layaklah seseorang untuk mendapatkannya. Ketika tidak, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatunya dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-halalu bayyinun wal haramu bayyin, bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan saat ini ikhwatal iman, kita di bulan Ramadan, kita menjalankan hal-hal yang banyak tidak selalu sesuai dengan selera hasrat hati manusia. Kecenderungan kita lapar, kita ingin makan, haus, kita ingin minum. Namun ketika kita menjauhkan itu semuanya karena Allah, adalah sangat wajar
Jika Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wasiyamu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Yadahu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli wa ana ajzi bih. Dia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, dan aku yang akan membalasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqamahan kita di atas Islam dan iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana jalan menuju surga penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, sebaliknya jalan menuju neraka adalah hal-hal yang menyenangkan dan sesuai dengan selera dan hasrat syahwat manusia. Selalu sesuai dengan keinginannya untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan keinginannya yang penting adalah untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan tanpa pertanggungjawaban. Namun tidak akan mungkin seseorang bersikap dan berbuat sesuatu dan dia tidak mempertanggungjawabkannya. Jika dia lepas dari amanah dan tanggung jawab itu di dunia, dia bisa menghindar dari segala jeratan-jeratan hukum dunia. Dia tidak akan lolos dari ketetapan dan ikatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu contoh, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Thalathatun qad harramallahu taala alaihimul jannah." 3 golongan manusia yang Allah haramkan surga bagi mereka. Yaitu Nabi SAW menyebutkan mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr, kecanduan minum-minuman keras dan narkoba. Orang yang kecanduan minuman keras dan narkoba, artinya dia memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Dia merasa mendapatkan kesenangan sesaat dengan itu semuanya. Silahkan dia lakukan itu. Namun ingat, Allah haramkan surga baginya. Wal'aq, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang tidak mengerti dan tidak memahami amanah dan tanggung jawab sebagai seorang anak terhadap orang tuanya, tidak bisa berterima kasih terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya dengan tanpa pamrih terhadap kehidupannya, dan kemudian dia memilih untuk durhaka dan tidak peduli, maka orang yang seperti ini Allah haramkan surga baginya. Wad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubuth, dan dayyuth yaitu seorang laki-laki yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumah tangganya. Sebagian kita menggampangkan ketika misalnya istrinya atau putrinya keluar dengan laki-laki yang bukan mahram dengan alasan mungkin teman sekolah atau teman kerja, dan dia menganggap itu adalah hal bagian dari kebiasaan dan budaya yang sudah berlaku seperti ini. Namun ketika sudah hancur rumah tangganya, baru dia mereview ulang semua kesalahan-kesalahan dirinya. Dia tidak menyadari bahwa yang seperti ini adalah haram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung keburukan besar bagi orang tersebut atau keluarganya, dunia maupun akhirat. Maka Nabi SAW melarang, janganlah seorang laki-laki berdoa dengan yang bukan mahram, dengan wanita yang bukan mahramnya, kecuali wanita itu ada mahramnya. Dan ini diingatkan oleh Nabi SAW, tidak boleh seorang laki-laki dengan gampang menyentuh, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya. Sampai Nabi SAW menyebutkan, di an yuta'ana ra'su ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Jika kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh kulit wanita yang tidak halal baginya. Inilah penegasan Nabi SAW yang itu tidak sesuai dengan hasrat dan nafsu dan selera sebagian besar manusia. Namun itulah jalan untuk sampai ke dalam surga. Namun ketika seorang lebih memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya, silahkan dia lakukan. Tapi ingat, setiap hijab yang dia singkap akan sampai kepada tujuan yang dia telah tuju. Allah Subhanahu wa taala ingatkan,
Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surah Al-Ahqaf ayat 20, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Ketika hari orang-orang kafir dihadapkan di api neraka, Allah berfirman, kalian telah habiskan kesenangan-kesenangan kalian di kehidupan dunia. Kalian telah berbahagia dengan habis-habisan. Kalian telah menikmati semua kenikmatan syahwat kalian di sana. Falyawm, maka hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan karena kesombongan kalian tidak mau tunduk kepada kebenaran dan karena kalian berbuat kefasikan. Marilah kita berdoa ya ikhwatul iman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqamahan di atas Islam dan iman sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Safnya yang lurus dan rapat. Jangan membuat saf baru sebelum memastikan saf di depannya telah terisi penuh. Handphone yang mungkin masih belum di silent supaya dinonaktifkan. Handphone yang masih aktif mungkin suaranya supaya tidak mengganggu kekhusyuan salat kita supaya di silent atau dinonaktifkan. Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. واجبرني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. واهدني واجبرني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام. اللهم إني أعطيك.
وعلى والديه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.